Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model 2 kompartemen terbuka pada obat yang diberikan secara intravaskuler menggunakan data urin. Jadi, obat-obatan yang disposisinya diterangkan dengan model 2 kompartemen terbuka, nilai-nilai parameter farmakokinetiknya dapat pula kita tentukan menggunakan data ekskresi urin, jadi tidak hanya menggunakan data darah. Metode yang digunakan untuk penentuan parameter farmakokinetik dengan data urin biasanya ada dua, yaitu metode kecepatan ekskresi urin dan metode ekskresi urin kumulatif. Hanya yang lebih sering digunakan adalah metode ekskresi urin kumulatif. Kita bahas yang pertama, yaitu metode kecepatan ekskresi urin, di mana kecepatan ekskresi obat utuh dari kompartemen sentral diterangkan dengan rumus berikut, yaitu kecepatan ekskresi obat utuh dari kompartemen sentral sama dengan Kr dikali ds, di mana Kr merupakan kecepatan eliminasi obat utuh yang tidak termetabolisme melalui organ ginjal. Dan kita ketahui tadi, DU adalah jumlah obat utuh yang tidak termetabolisme yang diekskresikan dalam urin sampai waktu T dengan kecepatan DDU per DT. Dan DS adalah jumlah obat di dalam kompartemen sentral pada waktu T. Pada pembahasan sebelumnya, kita juga kenal istilah DBT yang merupakan jumlah obat di dalam tubuh pada waktu T. Nah, untuk DBT, kita ketahui rumusnya adalah kadar obat dalam darah atau CT dikali VD area. Nah, untuk DS ini, yaitu jumlah obat di dalam kompartemen sentral pada waktu T, rumusnya mirip dengan DBT, yaitu DS sama dengan CS, kadar obat dalam kompartemen sentral, dikali VS, yaitu volume distribusi pada kompartemen sentral. Dan diketahui bahwa CS atau kadar obat dalam kompartemen sentral dapat dihitung dengan rumus berikut. Kemudian rumus DS pada kecepatan ekskresi obat utuh dari kompartemen sentral kita gantikan dengan CS dikali VS, di mana nilai CS-nya kita gantikan dengan rumus yang di bagian bawah, sehingga rumusnya menjadi ini. Dan akhirnya, rumus kecepatan ekskresi obat utuh dari kompartemen sentral bisa kita hitung dengan rumus berikut. Atau dapat kita sederhanakan menjadi rumus berikut, di mana nilai A aksen ini merupakan pecahan dari rumus sebelumnya, dan nilai B aksennya juga merupakan pecahan dari rumus sebelumnya. Jika selanjutnya kecepatan ekskresi obat utuh atau log DDU per DT, kita buat kurva terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas semi logaritmik, maka pada obat-obat dengan model 2 kompartemen nanti akan terbentuk kurva bifase atau 2 fase, yaitu fase distribusi dan fase eliminasi. Yang mana kurva bifase yang terbentuk ini nanti persis sama dengan kurva yang dibentuk dari nilai CS atau kadar obat dalam darah versus waktu menggunakan data darah. Nah, ini kurvanya. Yang A
itu menggambarkan kurva kadar obat dalam darah versus waktu. Jadi model 2 kompartemen obat, pemberian intramuskular menggunakan data darah, sedangkan garis yang B itu menggambarkan kurva model 2 kompartemen pemberian intramuskular menggunakan data urin. Kedua-duanya membentuk kurva dengan dua fase, yaitu fase distribusi dan fase eliminasi. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai A aksen, B aksen, alfa, dan beta, kita akan bisa peroleh menggunakan metode residual antara log kecepatan ekskresi obat utuh terhadap waktu, di mana nilai A aksen merupakan intercept pada sumbu Y dari garis residual dengan slope A min alfa dibagi 2,303. Jadi A aksen untuk fase distribusi sebenarnya mirip dengan perhitungan menggunakan data darah. Begitu pula untuk B aksen. Jadi B aksen merupakan intercept pada sumbu Y ketika garis pada fase eliminasi atau fase terminal, dengan slope-nya adalah min beta dibagi 2,303. Nah, ini fase eliminasinya. Kemudian untuk nilai KR bisa kita peroleh dengan mencari yaitu A aksen ditambah B aksen dibagi dosis intravena. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai A aksen, B aksen, alfa, dan beta atau tetapan eliminasi obat, kemudian kita bisa menghitung parameter farmakokinetik lain. Terbatas hanya nilai K, yaitu tetapan ekskresi obat dari tubuh, nilai K12, tetapan distribusi obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, dan K21, yaitu tetapan distribusi obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 1, atau dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral. Nah, kita bisa hitung dengan rumus yang ada di slide. Keterbatasan menggunakan data urin, kita kesulitan untuk menghitung parameter farmakokinetika lainnya, seperti nilai AUC tidak bisa kita hitung dengan menggunakan data urin, sehingga kalau kita ingin menghitung nilai AUC, kita harus menggunakan data darah. Kemudian dengan begitu untuk nilai clearance dan VD itu juga kesulitan untuk kemudian kita hitung. Selanjutnya, metode yang kedua, dan metode ini yang lebih banyak digunakan karena aplikasinya lebih mudah, perhitungannya juga lebih mudah, yaitu metode ekskresi urin kumulatif, disebut juga dengan sigma minus method. Melalui metode ini, jumlah kumulatif atau total obat utuh yang diekskresi dalam urin sampai waktu T, atau kita singkat dengan istilah DU, itu dapat diterangkan dengan rumus berikut. Dari rumus yang ada, jika obat diekskresikan ke dalam urin sampai waktu tak terhingga, atau kita singkat dengan DU tak hingga, maka nilai eksponen tak hingga adalah 0, sehingga jumlah kumulatif obat utuh yang diekskresi dalam urin sampai waktu tak hingga atau DU tak hingga bisa kita sederhanakan menjadi rumus berikut, yaitu DU tak hingga sama dengan KR, tetapan eliminasi melalui ginjal, dikali dosis intravena, dibagi tetapan ekskresi obat dari tubuh.
Jadi, coba kita ganti pada rumus bagian atas dengan nilai DU tak hingga ini, sehingga kemudian rumusnya bisa kita sederhanakan menjadi berikut. Atau DU tak hingga atau jumlah kumulatif obat utuh yang diekskresi dalam urin sampai waktu tak hingga dikurang jumlah kumulatif obat utuh yang diekskresi dalam urin sampai waktu T, kita peroleh dari nilai A aksen dikali eksponen pangkat min alfa dikali T ditambah B aksen dikali eksponen pangkat min beta dikali T. Yang mana DU tak hingga min DU merupakan jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh, yang mana dia akan mengalami proses ekskresi pada waktu T. Dan nilai A aksen bisa kita jabarkan melalui rumus berikut, dan nilai B aksen bisa kita jabarkan melalui rumus berikut. Jika kemudian log DU tak hingga minus DU atau log jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T, kita buat kurva pada kertas semi logaritmik terhadap waktu sebagai X, maka untuk model 2 kompartemen, dia akan terbentuk kurva bifase atau 2 fase, yang mana kurva ini juga persis sama dengan yang dihasilkan kurva dari CS atau kadar obat dalam darah versus waktu dengan data darah pada obat dengan model 2 kompartemen. Nah, ini persamaan yang tadi untuk DU tak hingga min DU atau jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh. Bisa kita hitung juga dengan metode residual setelah kita gambarkan log DU tak hingga min DU versus waktu pada kertas semi logaritmik. Sehingga nanti bisa kita peroleh nilai A aksen, B aksen, alfa, dan beta dari metode residual yang dihasilkan dari kurva antara log DU tak hingga min DU terhadap waktu. Di mana B aksen adalah intercept pada sumbu Y ketika garis fase eliminasi atau fase terminal dengan slope-nya adalah min beta dibagi 2,303. Sedangkan A aksen adalah intercept pada sumbu Y dari garis residual dengan slope min alpha dibagi 2,303. Jadi untuk nilai alfa dan betanya itu perlu dibagi 2,303 terlebih dahulu kalau kita menggunakan datanya adalah log DU tak hingga minus DU. Tapi kalau kita gunakan datanya adalah len dari DU tak hingga minus DU yang kemudian kita buat kurva terhadap waktu, maka nanti slope yang diperoleh adalah langsung beta dan langsung nilai alfa, sama seperti metode residual sebelumnya yang kita buat menggunakan data darah. Nah, yang mana untuk nilai betanya atau tetapan eliminasi obat itu sebenarnya nilainya akan sama dengan nilai beta yang kita peroleh dari fase terminal jika kita buat kurva log CT atau kadar obat dalam darah terhadap waktu menggunakan data darah. Ataupun nanti nilai beta ini juga akan sama dengan nilai beta yang diperoleh jika kita menggunakan data urin, tapi dengan menggunakan perhitungan metode kecepatan ekskresi urin. Dan sama dengan metode sebelumnya,
Untuk metode ekskresi urin kumulatif, selanjutnya kita juga bisa menghitung parameter farmakokinetik lainnya. Selain nilai beta dan alfa, kita bisa menghitung T setengah eliminasi, yang rumusnya sama, yaitu 0,693 dibagi K, atau dibagi beta. Kemudian kita juga bisa menghitung K12, yaitu tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer atau kompartemen 1 ke 2, nilai K, dan nilai K21, atau tetapan distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral atau dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Saya coba kasih satu contoh perhitungan untuk obat-obatan dengan model 2 kompartemen terbuka setelah diberikan secara intravaskular bolus menggunakan data urin. Contohnya adalah obat diberikan dengan dosis 300 mg secara intravena bolus, kemudian dikumpulkan sampel urin pasien dalam interval waktu tertentu seperti pada tabel. Selanjutnya, coba kita hitung parameter farmakokinetik obat tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba menghitung nilai jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T, atau DU hingga minus DU setiap waktunya. Nah, ini di mana rumusnya adalah untuk DU ini tadi merupakan jumlah obat utuh yang diekskresi ke dalam urin sampai waktu T. Untuk T pertama atau T 0,5, DU-nya sama dengan hasil pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya, misalnya kita akan menghitung nilai DU atau jumlah obat utuh yang diekskresi ke dalam urin sampai waktu T, yaitu sampai waktu T 1 jam. Itu rumusnya adalah DU atau jumlah obat utuh yang diekskresi pada T sebelumnya, yaitu pada T 0,5 jam, nilainya 12,69, ditambahkan dengan jumlah obat utuh dalam urin hasil pemeriksaan pada waktu T yang mau kita hitung, yaitu tadi kita mau menghitung pada T 1 atau 1 jam. Nah, nilainya adalah 10,678. Nah, jadi untuk menghitung nilai DU atau jumlah obat utuh yang diekskresi ke dalam urin sampai waktu T, yaitu kita ingin menghitung pada waktu 1 jam, itu kita jumlahkan 12,09 ditambah 10,678. Hasilnya adalah 22,678. Dan seterusnya sampai waktu terakhir kita hitung nilai DU-nya dengan rumus seperti yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, langkahnya kita harus menghitung nilai DU hingga. DU hingga merupakan jumlah kumulatif obat utuh yang diekskresi ke dalam urin sampai waktu T hingga. Biasanya kalau kita melakukan penelitian atau mendapatkan data penelitian dengan data urin, itu waktu hingganya kita tetapkan adalah waktu terakhir pengambilan sampel urin. Jadi pada kasus ini atau pada contoh ini, waktu hingganya adalah pada waktu 30 jam setelah pemberian obat. Jadi DU hingganya adalah jumlah kumulatif obat utuh yang diekskresikan ke dalam urin sampai waktu T atau sampai waktu 30 jam, yaitu nilainya adalah 79,144. Nah, langkah selanjutnya kemudian baru kita menghitung DU hingga min DU,
yang merupakan jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh dan akan mengalami proses ekskresi pada waktu T. Rumusnya adalah DU Tahiga, yaitu 79,144, kita kurangkan nilai DU. Jadi, kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu 0,5 jam, maka kita menghitungnya dengan cara DU Tahiga yaitu 79,144, kita kurangkan DU pada waktu 0,5 jam yaitu 12,09, hingga nilai jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu 0,5 jam kita peroleh nilainya adalah 67,054. Langkah selanjutnya, yaitu kita akan menggambarkan data len DU Tahiga min DU sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas semi logaritmik untuk melihat bentuk kurva yang terjadi. Jadi nilai DU Tahiga min DU yang kita peroleh pada penjelasan sebelumnya kemudian kita lenkan, baru kemudian nilai len tersebut kita gunakan untuk membuat kurva dengan nilainya adalah kita gunakan sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X-nya. Nah, ini contoh kurvanya. Kita lihat terbentuk kurva bifase di sana atau ada dua fase. Nah, ini menggambarkan fase distribusi dan 5 titik. Pada titik terakhir itu menggambarkan fase eliminasi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kurva yang diperoleh menunjukkan bahwa obat menggunakan model 2 kompartemen karena terbentuk kurva bifase yaitu fase distribusi dan fase eliminasi. Nah, dari kurva tadi bisa kita ketahui dari T 0,5 jam hingga T 6 jam itu diperoleh fase distribusi, sedangkan dari T8 sampai 30 jam itu terlihat bahwa merupakan titik-titik pada fase eliminasi. Di kurva itu tergambarnya hanya 4 titik. Selanjutnya, dari fase terminal atau fase eliminasi 5 titik tadi, kita ambil hanya beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut, yaitu sebenarnya dia dari T8 sampai T30 jam, hanya untuk membuat kurvanya atau membuat regresi linearnya, nanti kita terbatas hanya sampai T24 jam. Karena untuk T30 jam itu nilai DU Tahiga min DU-nya adalah 0, sehingga kalau kita lenkan itu nilainya tak terhingga, sehingga tidak bisa kita masukkan ke dalam kurva untuk dibuat persamaan regresi linear. Oleh dari tersebut, maka kita ambil 4 titik dari fase terminal, yaitu dari T8 jam hingga 24 jam. Jadi nilai DU Tahiga min DU kita lenkan, kemudian len DU Tahiga min DU tersebut kita buat menjadi kurva di kertas semi logaritmik dengan sumbu X-nya adalah waktu. Nah, ini kurvanya. Kita peroleh nilai slope betanya adalah 0,1238 per jam,
Jadi tetapan eliminasinya adalah 0,1238 per jam, di mana nilai B-nya kita peroleh dari yaitu 7,97, di mana nilai B ini merupakan antilen B atau antilen 2,0751. Nah, sehingga kita sudah dapatkan sebagian dari persamaan model 2 kompartemen obat tersebut. Ini jadi persamaan untuk menerangkan proses eliminasi obat kita peroleh, yaitu jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T sama dengan 7,97 dikali eksponen pangkat min 0,1238 dikali T. Setelah kita ketahui nilai beta atau tetapan eliminasinya adalah 0,1238 per jam, kita bisa menghitung parameter farmakokinetik, yaitu T setengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi obat. Rumusnya sama, yaitu T setengah eliminasi sama dengan 0,693 dibagi slope beta. Kita masukkan ke rumus, sehingga kita dapatkan T setengah eliminasi obat tersebut adalah 5,6 jam. Langkah selanjutnya, kita ingin memperoleh persamaan regresi yang kedua, yaitu persamaan regresi yang menggambarkan proses distribusi obat. Caranya, menggunakan metode residual, kita masukkan tiap unsur waktu, mulai dari T 0,5 jam sampai dengan T 6 jam, kita masukkan ke dalam persamaan regresi pada fase eliminasi sebelumnya yang sudah kita peroleh. Sehingga nanti kita akan dapatkan nilai DU hingga min DU atau jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T ekstrapolasi. Jadi kita akan dapatkan nilai DU hingga min DU ekstrapolasi. Ini saya akan contohkan perhitungannya. Kita akan menghitung untuk nilai DU hingga min DU ekstrapolasi pada waktu 0,5 jam, yaitu dengan cara kita masukkan T-nya adalah 0,5 pada persamaan fase eliminasi yang kita peroleh sebelumnya, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 7,4916. Nah, untuk nilai DU hingga min DU ekstrapolasi, kita hitung semuanya dari T 0,5 sampai T 6 jam. Selanjutnya, setelah kita dapatkan DU hingga min DU ekstrapolasi, kita kemudian menghitung DU hingga min DU residual, atau jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T residual. Caranya yaitu dengan cara nilai DU hingga min DU observasi. Nah, ini dikurangkan dengan nilai DU hingga min DU ekstrapolasi. Misalnya, kita ingin menghitung nilai DU hingga min DU residual pada T 0,5 atau pada waktu 0,5 jam. Jadi langsung kita masukkan 67,054 dikurang 7,4916 hingga kita peroleh nilainya adalah 59,5624. Baru setelah kita dapatkan nilai DU hingga min DU residual untuk semua waktu pada fase distribusi, kemudian nilai tersebut kita lenkan untuk membuat persamaan regresi kedua. Jadi kita buat kurva kembali, yaitu sumbu Y-nya adalah len dari DU hingga min DU residual, dan sumbu X-nya adalah waktu. Kita coba buat hingga perwakilan beberapa titik nanti, minimal ada 3 titik. Jadi nanti kita cari titik-titik dengan koefisien korelasi tertinggi yang mendekati 1.
Nanti yang kita tinggal adalah titik-titik terbawah. Jadi dari titik terbawah itu kita tinggal. Sehingga tadi sudah saya coba untuk mendapatkan koefisien korelasi tertinggi dengan nilai R 0,9997 mendekati 1, itu kita hanya akan mengambil 3 titik teratas saja, yaitu pada waktu T 0,5 jam sampai T 1,5 jam. Jadi kita masukkan sebagai sumbu X dan nilai sumbu Y-nya adalah len du hingga min du residualnya. Nah ini kurvanya. Dari kurva tersebut, kita bisa dapatkan persamaan regresi kedua, yaitu nilai alfanya adalah 0,3889 dan nilai A-nya adalah 72,49, di mana A ini merupakan antilen dari B, yaitu antilen 4,2835. Sehingga kita dapatkan persamaan regresi yang kedua yang menerangkan proses distribusi obat, yaitu jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T sama dengan 72,49 dikali eksponen pangkat min 0,3889 dikali T. Akhirnya, kita dapatkan persamaan model 2 kompartemen untuk obat tersebut, yaitu jumlah obat utuh yang berada di dalam tubuh pada waktu T sama dengan 72,49 dikali eksponen pangkat min 0,3889 dikali T ditambah 7,97 dikali eksponen pangkat min 0,1238 dikali T. Setelah kita peroleh persamaan model 2 kompartemen obat tersebut, kita dapatkan nilai A aksen, B aksen, alfa, dan beta, maka kita bisa menghitung parameter farmakokinetik lainnya seperti nilai K atau tetapan ekskresi obat dari tubuh dengan rumus berikut. Jadi, langsung kita masukkan nilainya ke dalam rumus tersebut hingga kita peroleh nilai K-nya adalah 0,3627 per jam. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung nilai K21, yaitu tetapan distribusi obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 1 atau dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral dengan rumus berikut, yaitu alfa dikali beta dibagi nilai K yang kita peroleh sebelumnya. Kita masukkan ke rumus nilai-nilainya, hingga kita peroleh nilai K21-nya adalah 0,1328 per jam. Terakhir, baru kita bisa dapatkan nilai tetapan distribusi 1-2 atau tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer atau dari kompartemen 1 ke kompartemen 2. Rumusnya adalah alfa ditambah beta dikurang K21 dikurang K. Langsung kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilainya hingga kita peroleh K12-nya adalah 0,0173 per jam. Bisa kita lihat nilai K12-nya lebih kecil dibandingkan K21, sehingga bisa kita kesimpulkan bahwa obat tersebut lebih cepat terdistribusi kembali ke kompartemen sentral atau kompartemen 1 daripada kecepatan obat yang masuk ke kompartemen 2 tersebut atau kompartemen perifer. Makanya nilai K12 atau tetapan distribusi dari kompartemen sentral ke perifer itu lebih kecil, sehingga kecepatan obat yang masuk ke kompartemen perifer itu lebih sedikit dibandingkan yang masuk ke kompartemen sentral atau kompartemen pertama. Nah, pada penggunaan data urin untuk menerangkan obat-obatan yang mengikuti model 2 kompartemen setelah pemberian intravaskuler itu terbatas.
oleh sebab kesulitan mengambil sampel urin selama fase distribusi, karena proses distribusi obat pada pemberian intravena itu berlangsung lumayan cepat. Sehingga kalaupun kita mau menggambarkan parameter farmakokinetik obat dengan model 2 kompartemen menggunakan data urin, untuk bisa menerangkan fase distribusi obat tersebut, kita perlu mengumpulkan sampel urin sesering mungkin. Misalnya, urin perlu dikumpulkan dengan interval waktu setiap setengah jam, yang mana tentunya hal ini tidak mudah diterima oleh pasien. Karenanya, penggunaan data urin untuk menentukan parameter farmakokinetik obat dengan model 2 kompartemen ini jarang sekali digunakan dibandingkan menggunakan data darah. Mungkin ada beberapa yang menggunakan data urin untuk menggambarkan obat dengan model 1 kompartemen. Karena kalau model 1 kompartemen kan tidak ada tergambar fase distribusi di sana, sehingga pengumpulan sampel urinnya, interval waktunya itu lebih fleksibel, artinya tidak perlu sesering mungkin seperti kita ingin menggambarkan obat dengan model 2 kompartemen. Jadi kalau untuk menggambarkan obat dengan model 2 kompartemen, penggunaan dengan data urin itu sangat jarang digunakan dibandingkan menggunakan data darah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.